Apa sih benci itu? Benci tidak sama persis dengan tidak suka. Suka dan tidak suka itu manusiawi. Bahkan tidak sama persis dengan marah. Meskipun marah kadang-kadang gejalanya benci, gejala dari kebencian. Orang kadang-kadang kesenggol marah, manusiawi. Disakiti terus marah atau takut, itu manusiawi. Benci ini kayak makom selanjutnya, makom atasnya. Kalau bahasa kamus, benci itu sering diartikan, di situ saya tulis a deep and extreme emotional dislike. Tidak suka tapi dalam dan ekstrim. Jadi ini babak selanjutnya dari tidak suka. Saya bilang tadi orang tidak suka itu biasa, wajar. Tapi ketidaksukaan ini diapakan, ini yang menentukan akan lahir kebencian apa bukan. Kayak definisi selanjutnya itu, a deep enduring intense emotion, dalam tahan lama intensif emosi, yang mengekspresikan animosity, anger, hostility, kebencian, kemarahan toward person, group, atau objek. Perhatikan ya, kalau benci itu berarti dia mendalam pasti. Kalau sekedar marah sesaat itu biasa. Berangkat ke sini naik motor tiba-tiba disalip anak-anak yang ya-yaan itu kan marah kita. Nah itu biasa. Tapi kalau marahnya kita ingat-ingat, awas nomor serinya berapa tadi, merek motornya apa, anak mana itu. Terus kita pelihara terus. Kapanpun kita ketemu motor itu, apalagi anak itu, ayo balapan. Terus kapanpun ketemu, lama kan, intensif kita pelihara terus. Di situ lahir kebencian. Mungkin kamu waktu sholat tiba-tiba ketemu teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang jenggotnya panjang itu, mungkin nganggep sholatmu keliru. Wah, sholat kayak gini, ini sholat penuh bid'ah misalnya. Kan kamu tersinggung, kurang ajar, aku ngaji sejak kecil ya, sholatku dianggap bid'ah, itu kan marah. Biasa orang diingatkan gak terima, itu biasa, wajar. Cuma kalau kemarahanmu, tidak terimamu itu kamu pelihara, ya kan, kemarahan yang dipelihara itu sebenarnya kayak orang bunuh diri. Jadi ada pepatah, marah itu, benci itu, kamu minum racun tapi kamu inginnya orang lain yang mati. Iya kan, kebencian, kemarahan itu kan racun dalam dirimu. Jadi kamu yang minum racun, tapi kamu pinginnya orang lain yang mati. Kalau ini kamu pelihara, ketersinggungan, kemarahan ini sampai dalam dan lama, kapanpun kamu ketemu orang jenggotan kayak gitu, perasaanmu langsung mendidih, kurang ajar, ini yang kayak gini jenis-jenisnya musuhku dulu ini. Nah itu kebencian sudah. Ya level apapun itu salah satu contoh. Kemarahan, ketakutan, ketidaksukaan yang kamu pelihara sehingga dia jadi radikal, jadi mendalam, itulah kebencian. Dalam agama boleh kok orang tidak suka, tapi rata-rata baik Al-Quran maupun hadis mencela kebencian, karena benci itu merusak. Oke. Kalau katanya Freud, kebencian itu an ego state that wishes to destroy the source of its unhappiness. Jadi kondisi mental, kondisi ego yang ingin menghancurkan segala yang tidak menyenangkan, segala yang membuat dia tidak bahagia. Dosen killer itu kan membuatmu gak bahagia. Kalau bisa menurutmu hilang aja dosen kayak gitu, ya kan? Entah oleh apa saya pinginnya dosen-dosen kayak gitu dimusnahkan misalnya. Itu kebencian namanya.
Ya kan, temen yang usil, oh itu mungkin kan ada temen kadang-kadang usil, kamu ketemu aja menghindar-hindar karena dia suka ngusilin kamu. Nah itu terus kamu pingin dia lenyap aja lah, nggak punya temen kayak gini ora paten. Nah itu kebencian. Jadi ada bedanya dengan ketidaksukaan. Orang hidup itu biasanya pertimbangan ketika memutuskan sesuatu itu suka dan tidak suka, normal. Tapi hati-hati, ketidaksukaan yang kamu pelihara, jangan salah ya, memelihara sesuatu itu ada ongkosnya. Kalau kamu memelihara rasa marah, memelihara dendam, memelihara ketidaksukaan, ya nanti ongkosnya jiwamu sendiri, mentalmu sendiri. Hati-hati. Saya bilang tadi kamu sedang bunuh diri sebenarnya. Kamu sedang memelihara penyakit dalam dirimu. Oke, jadi deep, enduring, intense, dalam, tahan lama, intensif. Itulah nanti yang melahirkan kebencian. Jadi mulai sekarang ayo kita petani, dipetani lagi diri kita, ada ndak sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang kita pelihara dalam pikiran kita, dalam batin kita, untuk kita kutuk terus menerus atau kita harapkan kehancurannya terus menerus. Itulah kebencian. Oke. Terus kita lihat dulu pelan-pelan. Hakikatnya apalah, kok bisa Pak orang itu membenci? Nanti ada beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif natural. Ada yang bilang ini yang natural ini berdasarkan insting. Makhluk hidup, hewan ke atas itu secara natural, hewan ke atas itu berarti manusia ya, manusia kan di atasnya hewan, kecuali kamu merasa ada di bawahnya. Kan ada di Quran itu isyarat orang yang levelnya di bawah hewan, asfala safilin. Manusia normal ini termasuk binatang itu punya watak dasar agresif. Kenapa? Untuk mempertahankan spesies dalam rangka survive. Kamu kan pingin survive, pingin apa? Ya survive itu dalam istilah ekonomi sosial sering disebut sukses. Pingin selamat, pingin lancar urusanmu. Keinginan ini kan sifatnya insting, dan itu biasanya ada konsekuensinya. Kamu harus dalam tanda petik agresif pada yang di luar dirimu, yang kamu anggap mengancam cita-citamu untuk survive. Ini sifatnya natural, sifatnya insting. Setiap orang pingin nyaman, pingin aman, pingin tidak terganggu. Nah, secara insting kemudian orang yang ingin aman nyaman ini jadinya mulai pasang kuda-kuda, jangan-jangan yang lain ini akan mengganggu kenyamanan keamananku, terus cenderung agresif. Misalnya ada temenmu yang suka ganggu, itu begitu temenmu yang suka ganggu ini, aku nanti sore main ke kosmu ya. Oh enggak usah, aku ada acara besok aja. Atau pokoknya kamu berusaha agar privasimu enggak terganggu. Kalau ada yang ganggu terus kamu agresif. Ini natural dalam rangka struggle for the fittest, dalam rangka kamu beradaptasi. Nah ini teori pertama. Berarti memang ada loh dalam diri kita bibit-bibit untuk membenci. Ya meskipun nanti sebaliknya kita juga punya fitrah untuk mencintai, tinggal milih yang mana. Jadi secara natural berarti memang di antara kemampuan kita sebagai manusia, kita itu memang dikasih oleh Allah kemampuan untuk membenci.
Fitrah itu kan begitu, insting itu begitu. Itu kayak ujian bagi kita. Mana yang kita pilih, mencintai apa membenci? Kita itu mampu bersedekah juga mampu maling. Nah, kita milih mana, maling apa bersedekah? Itu bedanya manusia sama semua makhluk hidup yang lain. Kalau hewan kan nggak ada pilihan-pilihan itu, pokoknya dasarnya insting aja. Instingnya kawin ya wis kawin gitu aja. Instingnya agresif ya sama temennya kadang serang-serangan. Kalau manusia kan dikasih akal, ada pilihan-pilihan. Mau kawin apa mau jomblo itu kan bisa milih. Jadi bukan takdir, itu pilihan. Oke, jadi kamu nggak bisa alasan Pak saya jomblo itu memang sudah takdirnya, nggak iso. Wong kalau kamu mau kawin bisa kok. Kan saya belum mapan Pak, itu urusan yang lain. Tapi kalau kamu mau itu bisa. Nah itu namanya pilihan. Kalau hewan tidak ada pilihan. Kalau belum musim kawin ya dia tidak pengen kawin. Begitu musim kawin dan pengen kawin ya wis kawin sak kapoke. Setelah itu selesai. Nah itu hewan. Kalau manusia dia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Di antara nature-nya pilihan manusia itu kebencian. Ya sama, orang itu punya kemampuan untuk korupsi atau tidak korupsi. Tergantung kamu milih apa enggak, ngaji atau tidak ngaji. Itu kan pilihan-pilihan. Oke, dua-duanya kamu mampu. Ngaji juga mampu, enggak ngaji juga mampu. Membenci juga mampu, mencintai juga mampu. Itu teori pertama. Oke. Yang kedua, ada perspektif psikologi. Katanya orang-orang psikologi, kebencian itu hasil dari pengalaman individual sejak kecil. Kita membenci apa, itu biasanya karena pengalaman. Bukan sesuatu yang iya kita punya kemampuan alamiah untuk membenci, tapi apa yang kita benci itu sebenarnya hasil pengalaman. Ada yang tidak suka lele misalnya, itu mesti mungkin punya pengalaman traumatik gara-gara lele. Saya punya teman di Gresik itu punya kolam lele. Makanannya lele itu kotorannya manusia. Dan di sana kalau mau buang air, jangan buang air di rumah, rugi. Buang air di kolam lele itu, dibayarin. Kan seru. Buang air aja dibayari untuk makanannya lele. Cuma ya itu, teman saya di Gresik, saya ke sana disuruh buang air di kolam lele itu, jadi baru jongkok lelenya langsung nyamber ke atas, cuis gitu. Iya, kita kaget luar biasa itu. Hati-hati kalau lelenya salah gigit kan kacau. Oke. Loh itu kan pengalaman traumatik, kita kaget luar biasa. Lele ternyata makanannya itu ya, misalnya. Akhirnya kita jadi pengalaman ini membekas di sini. Kita tidak suka dan kita pelihara di sini ketidaksukaan itu, jadilah kita membenci lele. Saya ada teman juga pembenci tahu. Jangan salah. Karena dia trauma di pondok. Di pondoknya itu makannya pakai catering. Dan tiap hari, karena dia sejak kecil mondok, menurut dia seminggu bisa 4-5 kali menunya tahu. Lama-lama dia trauma sama tahu. Jadi dia tidak suka sama tahu. Itu traumatik, pengalaman masa kecil. Mungkin ada yang ngalami apa masa kecil, mungkin ketemu orang yang kumisnya tebel terus jadi takut, sampai besar ada trauma tertentu dengan kumis. Atau kena tilang polisi waktu ABG terus ada trauma sama polisi. Jadi kebencian itu dibentuk oleh pengalaman.
trauma sama ternyata yang melakukan teror selama ini cirinya orangnya gini. Terus kita simpan itu dalam hati dan kita benci semua yang punya ciri itu. Itu perspektif psikologi. Jadi kebencian itu hasil pengalaman. Oke, itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, ini teman-teman sosiolog. Kebencian itu tidak melulu hasil pengalaman. Ya memang hasil pengalaman, cuma pengalaman itu lahir dari struktur. Jadi tidak semata pengalaman, tapi pengalaman sosial. Kita sebenarnya nggak ada urusan, nggak tahu menahu tentang apa itu terorisme, tapi struktur hari ini membentuk pikiran kita kayak gitu loh, teroris itu harus kita jauhi. Itu struktur. Kenapa hari ini kita benci kelompok tertentu, aliran tertentu, grup tertentu? Struktur sekeliling kita, pengalaman sosial kita yang membentuk itu. Kita jatuh cinta luar biasa hari ini sama Pancasila, itu juga struktur yang membentuk pikiran kita. Jadi pengalamannya tidak cuma pengalaman individual, tapi juga pengalaman sosial. Dari situlah kebencian lahir. Jadi hakikat kebencian itu kan ada teori perspektif kelompok natural, perspektif psikologi, perspektif sosial. Beda-beda tapi sebenarnya tiga-tiganya benar. Kita punya potensi untuk membenci. Kita punya pengalaman-pengalaman yang melahirkan kebencian. Dan dunia sosial kita itu biasanya terstruktur untuk membenci sesuatu dan menyukai sesuatu. Jadi tiga-tiganya ini main semua. Itulah semesta kehidupan kita. Itulah nanti yang melahirkan ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai, ada yang kita cintai, ada yang kita benci. Itu struktur. Dulu pernah saya ceritakan, kenapa ya orang Afrika itu suka model perempuan semacam itu, orang Jawa suka perempuan model semacam ini, orang Amerika suka perempuan model itu pasti karena insting, karena pengalaman, dan juga karena struktur. Orang Afrika suka perempuan yang kulitnya hitam dan berkilat, itu pasti karena pengalaman dan juga struktur. Orang Jawa suka yang kulitnya sawo mateng, orang Barat suka yang kebule-bulean. Ya meskipun sekarang terjadi globalisasi, di mana-mana sukanya kayak bule. Menurut saya itu tidak natural, karena cantik versi Jawa itu tidak selalu identik dengan cantik versi Barat. Tapi hari ini seleramu kan dibentuk secara global sehingga hari ini cenderung seragam. Cantik itu ya kayak gitu. Harusnya Miss World itu cantiknya mewakili per teritori. Inilah Miss World versi Afrika, Miss World versi Jawa, Indonesia, Miss World versi. Karena cantik itu lagi-lagi perspektif konstruksi sosial. Oke. Ketidaksukaan dan kesukaan juga begitu. Hidupmu juga sebenarnya semacam itu. Jadi itulah hakikat kebencian. Terus, nah nanti ada teori namanya ideologi kebencian. Kebencian itu nanti lama-lama akan mengkristal jadi ideologi hidup kita. Ideologi itu seperangkat perspektif, seperangkat pandangan dan aturan, termasuk juknis apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada buku yang saya ambil, carilah di internet, ada yang bisa di-download gratis, Nisa Yanai, The Ideology of Hatred. Katanya Nisa Yanai, hari ini itu hasil cermatannya dia, semua konflik, hampir semua konflik itu sumbernya cuma satu, kebencian. Kalau dulu lebih variatif. Dulu itu ada
konflik karena membebaskan diri dari penjajahan, konflik ingin merdeka, konflik apalagi ingin meraih kekuasaan. Tapi hari ini sebabnya seragam meskipun variabelnya macam-macam. Sebabnya apa? Kebencian. Kamu carilah cerita konflik apapun di media hari ini, sumbernya satu, kebencian. Termasuk di Indonesia. Kamu sebut aja hari ini ada konflik apa wis? KPK melawan DPR, ada konflik lama yang masih hidup, pro Ahok anti Ahok, ada 212 melawan lupa itu ya. Itu kan awalnya kebencian demi kebencian. Visinya cuma satu, menganggap yang lain jelek, salah, dan harus dihancurkan. Itu kebencian. Dan itu sebab hampir semua konflik hari ini. Simbolnya adalah, kalau menurut buku itu, simbolnya adalah peristiwa 911. Itu simbol paling jelas hasil dari yang namanya kebencian. Tidak ada hubungannya dengan penaklukan negara, tidak ada hubungannya dengan pembebasan dari penjajahan, tidak ada. Oke, di buku itu ya. Terus di buku itu juga dibagi dua jenis kebencian. Yang pertama, kebencian dari orang yang ditindas pada yang menindas. Yang kedua, kebencian dari orang yang menindas pada yang ditindas. Kalau orang ditindas terus benci pada yang menindas, itu biasa, masuk akal. Tapi ada juga orang yang menindas justru yang penuh kebencian pada yang ditindas. Kalau di buku itu disebut, untuk jenis kebencian yang kedua dibutuhkan ideologi yang kuat, yang isinya menegaskan bahwa yang menindas yang benar dan yang ditindaslah yang salah, jelek, dan harus dimusnahkan. Jadi yang pertama urusannya masuk akal, karena dia ditindas maka dia benci yang menindas, itu kan masuk akal. Kalau yang kedua sudah menindas benci lagi, itu butuh ideologi. Kalau ini biasanya kelompok dominan membenci yang minoritas. Dasarnya ideologinya, kita adalah kelompok yang lurus, mereka yang sesat, harus dimusnahkan. Ini kebencian ini terus hidup terus. Nah itu dari yang menindas ternyata bisa juga membenci yang ditindas. Kalau di banyak ayat dalam Al-Quran, kebanyakan kita disuruh memihak mustad'afin, orang yang ditindas. Tapi dua-duanya ini sebenarnya harus ditolong. Makanya kalau ada hadis Nabi yang bilang unsur akhoka zoliman au madluman, dia yang sedang zolim atau sedang dizolimi harus kita tolong. Dua-duanya sedang tenggelam dalam kebencian. Orang menzolimi itu kan pasti juga penuh kebencian. Yang dizolimi juga lahir kebencian pada yang menzolimi. Dua-duanya harus kita selamatkan. Oke. Di buku itu ditawarkan solusi untuk menghindari kebencian. Kuncinya satu, persahabatan. Akrabilah yang kamu benci. Kita sama sahabat itu kan gitu, kadang salah, kadang kita mangkel, kadang kita tersinggung, tapi kan terus balik lagi kalau sahabat. Tapi kalau bukan sahabat kan bisa tawuran terus, atau putus persahabatan kita, itu alamat lama sembuhnya. Tapi katanya buku itu ada solusi enak, perluas persahabatan. Yang selama ini kita maki-maki di medsos, di Facebook, di WA, berani gak kita rangkul dia untuk jadi sahabat? Kalau sahabat itu kan enak, saling memaklumi, saling memaafkan, saling tidak menyebut jasa, tidak butuh ucapan terima kasih.
dan seterusnya. Nanti kita lihat detailnya ya. Jadi kebencian itu kadang-kadang mengkristal jadi ideologi. Ideologi kebencian. Terus, nah, kebencian itu dasarnya biasanya dua. Kalau kita punya dua ciri ini, berarti kita pembenci. Yang pertama apa? Devaluation of the victim. Kita menilai sangat rendah pada yang kita benci. Bahkan kadang kita seandainya manusia, kita tidak nganggap dia manusia lagi. Begitu ketemu orang yang kita benci, status manusianya hilang. Yang ada hanya kebencian kita padanya, atau yang membuat kita benci. Begitu kita ketemu copet, itu kan langsung saat itu juga dia statusnya sebagai manusia gugur. Yang ada copetnya, maka kita pukuli sampai bonyok. Begitu kita dengar nama siapa hari ini favorit dibenci, Fahri Hamzah, apa nih, Fadlizon, apa nih, itu kan favoritmu, kamu benci. Kamu lupa bahwa dia juga manusia, dia juga punya istri, dia juga punya anak, dia juga manusia. Tapi status manusianya kamu reduksi, hilang pokoknya. Dia orang yang kurang ajar, mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau ada depanku tak pukuli dia. Devaluation of the victim. Grup sebelah juga begitu. Mungkin ada yang dia benci, ya pokoknya itu devaluasi. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita jiwa kebencian yang sedang dominan. Ya boleh kamu tidak setuju sama gagasannya Fahri Hamzah, ocehannya Fadlizon, dan seterusnya. Tidak ada salahnya, memang beda pendapat itu wajar. Tapi jangan devaluation. Kamu nggak setuju perilaku nyopet, iya, bahkan harus tidak setuju kalau kamu memang pikirannya masih jernih. Tapi caramu memperlakukan pencopet itu menunjukkan ada kebencian atau tidak. Devaluation. Oke. Nah, orang itu kan hidupnya multi, tidak cuma satu dimensi. Biasanya kalau sudah kita benci, hanya kita lihat satu dimensi itu saja. Kalau ada orang jahat, kita hanya lihat perbuatan jahatnya dan kita sebut dia secara total sebagai penjahat. Padahal selain kejahatannya, dia juga punya sisi-sisi kehidupan yang lain. Itu yang disebut devaluation of the victim. Loh, apa terus kita setuju copet? Enggak. Apa terus kita harus setuju saja ucapan yang enggak karu-karuan dari beberapa anggota DPR? Enggak. Tapi letakkan kejahatan itu sesuai porsi dan proporsinya. Bahkan tidak harus kita bawa kemana-mana dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kebencian itu kan kita bawa kemana-mana tiap hari, di pikiran kita, di hati kita. Kemarin waktu rame-ramenya anti Ahok dan pro Ahok, kita lihat siapa saja yang bunyi kan itu. Ini anti Ahok apa pro Ahok ini? Ini ikut grup A apa grup B? Ini begitu kenalan mahasiswa baru, ini anak ini NU apa Muhammadiyah ya kira-kira. Pertanyaan pertama kan itu. Nanti sebentar lagi semester sudah jalan, ini HMI apa PMI anak ini ya. Ini mesti Melayu Neruno. Terus ketika beda, kita bawa status itu, kita ingat-ingat kemana-mana bahwa dia beda sama aku. Kadang-kadang kita lakukan devaluasi. Itulah kebencian. Yang kedua, ideologi of the hater, kayak tadi ya. Ada reasoningnya. Reasoningnya itu apa? Ideologi itu tadi. Kenapa sih kalau dia NU, atau kenapa sih kalau dia Muhammadiyah? Terus kamu jawab, lu kan yang benar itu gini loh Pak, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu ideologi of the hater. Jadi devaluation of the victim dan the ideology of the hater itu dua variabelnya. Di situ lahir kebencian. Indikatornya apa?
biasanya kalau kita benci sesuatu, simpatinya hilang, apalagi empatinya. Empati itu turut merasakan. Empati bisa dilakukan oleh yang sama-sama ngalami. Kalau simpati tidak harus. Simpati bukan temennya Mentari atau XL ya. Jadi simpati itu misalnya kamu orang pinter, IP-mu bagus, tiap mata kuliah dapat A. Jadi kamu nggak ngerti rasanya dapat E. Terus temenmu dapat E, kamu, wah aku turut simpati, aku turut sedih atas kamu dapat E. Itu sedihnya kurang mantap karena dia tidak ngerti sakitnya dapat E. Itu namanya simpati. Kalau empati itu kamu, kalau bahasa filsafatnya kamu bisa transposisi. Transposisi itu memposisikan dirimu di posisinya dia. Itu akan lebih mantap kalau kamu pernah ngalami langsung. Aku turut sedih kamu dapat E, dulu saya juga begitu. Nah, itu empati, bisa empati. Kalau simpati biasanya belum ngalami, tapi bisa juga. Cuma kurang dalam biasanya orang. Jadi itu bedanya. Nah, ketika orang benci, dua-duanya tidak akan bisa dilakukan. Orang yang kamu benci itu misalnya anaknya sakit atau habis cerai sama istrinya, kamu malah seneng. Rasa kualat ya kuwi. Kamu mesti gitu. Kapan neh sudah tak bilangi jangan gitu. Sekarang susah toh. Nah itu tidak bisa simpati, tidak bisa empati. Berarti dalam hatimu ada kebencian. Kalau ada orang lain susah, kamu seneng. Kalau yang kamu benci seneng, kamu susah. Itu berarti kamu benci. Dia hidup dalam batinmu, dalam pikiranmu. Padahal bisa jadi yang kamu benci itu tidak ngerti sama sekali. Kamu capek-capek benci, dia tidak kenal kamu, siapa kamu, orang mana, hubunganmu apa, nggak tahu dia. Tapi kamu tiap hari mikir terus sama terhadap dia. Makanya bagi banyak orang, benci itu bukan lawannya cinta. Bahkan ciri-cirinya sama. Orang jatuh cinta dan orang benci itu sama-sama tidak bisa tidur mikir dia. Ya, sama-sama, yang satu sambil marah-marah, yang satu sambil kangen. Tapi mikir terus tentang dia. Jadi indikatornya sama. Siapa yang tiap hari bunyi di kepalamu, itu kalau tidak orang yang kamu cintai, biasanya orang yang kamu benci. Oke, dasarnya kebencian itu. Terus biasanya yang memicu kebencian itu adalah automatic thought. Automatic thought itu respon nalar yang otomatis. Jadi kenapa automatic thought? Karena orang yang bisa berpikir dalam, melakukan refleksi panjang, muhasabah, tafakur, itu biasanya susah membenci. Karena dia akan ketemu banyak sekali variabel yang jadi alasan untuk tidak harus membenci orang. Tapi biasanya otomatis. Begitu lihat orang pakai tato langsung preman ini, harus dijauhi. Itu otomatis. Begitu lihat orang punya jenggot, hati-hati, jangan-jangan di tasnya ada. Itu otomatis toh. Begitu lihat orang pakai cadar, kamu sudah ilfil duluan. Pakai cadar ini, hati-hati urusannya, kan gitu. Itu otomatis thought. Cara berpikir kita, cara kita menginterpretasi realitas sesuai dengan kepercayaan, prakonsepsi, asumsi-asumsi yang sudah kita hidupkan setiap hari di kepala kita. Kita tidak berpikir mendalam. Kita nggak membayangkan begitu lihat jenggot terus kita anggap radikal. Kita nggak nyampe kalau dipikir dalam kan, iya ya. Siapa sih yang bilang jenggot itu cirinya radikal misalnya? Wong yo filosof yo banyak yang jenggoten. Karl Marx aja jenggotnya panjang itu. Dan dia kan nggak mungkin radikal, nggak mungkin masuk Karl Marx salafi kan, enggak.
Jadi itu kan kalau mikir panjang kan nanti ke situ. Kok aku marah-marah sama orang pakai tato lah. Tato itu loh macam-macam. Ada yang cuma untuk gaya, cuma ditempel aja, nanti di rumah ya dihapus pakai tangan aja hilang. Mungkin dia cuma pakai gaya waktu keluar itu aja. Ada yang nyenyan macam-macam. Tapi kita tiba-tiba marah terus nganggepnya preman. Automatic thought. Ada orang mepet-mepet di kereta apa di bis mesti, oh jangan-jangan copet ini. Kamu pikiranmu mesti ke situ. Jadi ini yang tadi saya bilang, ketidaksukaan lahir dari automatic thought, dan itu terus kita pelihara. Dari situ lahir kebencian. Oke. Terus jadi sumbernya cara kita menangkap realitas, menginterpretasi realitas yang didasarkan kepercayaan, keyakinan, prakonsepsi kita yang sudah hidup di kepala. Begitu sholat, imamnya kok ora kunut, mesti Muhammadiyah. Kamu kan gitu. Padahal ya kadang-kadang NU juga nggak kunut, ya ben cepet, kadang ya lali. Tapi kan begitu lihat ndak kunut, kamu Muhammadiyah mesti. Atau sebaliknya, begitu lihat yang kunut mesti NU. Padahal kunut kan ya macam-macam, ada kunut nazilah, mungkin doa apa kan macam-macam. Tapi terus kita klaim, pikiran kita itu susah menerima kebetulan, susah menerima orang keliru. Pokoknya yang benar ini kalau gitu mesti salah. Cirinya yang bagus-bagus ini, kalau ciri yang gini-gini mesti salah. Itu automatic thought. Ini yang nyetir kita sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran, dalam filsafat, orang sering berpikir yang mendalam, berpikir yang radikal, sistematis. Itu gunanya filsafat, biar kita tidak disetir oleh automatic thought. Jadi kesan-kesan pertama, pemahaman-pemahaman awal yang tidak mendalam. Karena dari situ nanti banyak lahir kebencian-kebencian. Terus kita lihat sekarang lebih detail lagi. Automatic thought itu kayak gimana sih Pak, yang sering melahirkan kebencian? Catatan saya ada paling tidak 6 gaya mikir yang sering melahirkan kebencian. Yang pertama, overgeneralisasi. Melihat sebagian kecil disimpulkan untuk sebagian besar atau untuk semuanya. Melihat misalnya orang sarungan itu cenderung malas. Terus kenapa? Temenku itu loh yang sarungan tiap hari kelesetan nonton TV karena dia sarungan. Terus digeneralkan semua orang sarungan itu ndak aktif, mesti malas. Itu overgeneralisasi. Bule itu baunya ndak enak. Itu mungkin kamu kebetulan jajar sama bule yang ndak mandi seminggu. Terus kamu generalisir, ndak usah punya pacar bule, baunya ndak enak. Overgeneralisasi. Santri itu deso-deso. Nah, itu mungkin karena hanya lihat 1-2 santri. Mungkin kalau lihat banyak santri ya kesimpulannya enggak deso lagi. Ya mungkin sangat deso. Itu kan namanya overgeneralisasi. Jadi dari bagian kecil disimpulkan semuanya. Yang kedua, read the thought. Itu kadang-kadang kita merasa bisa baca pikirannya orang. Oke. Jadi bisa baca pikirannya orang itu, ini orang kok sejak tadi ngelirik-ngelirik, jangan-jangan naksir aku. Itu read the thought. Jadi kayak bisa-bisa kita baca orang lain. Ini sejak tadi kok usul terus, mesti mau berontak ini. Itu read the thought. Jadi kita ndak bisa membaca apa yang ada di pikirannya orang hanya dari sedikit manifestasi fisiknya. Tapi kita merasa bisa.
Ini ada sejak tadi saya ngaji kok dem-dem terus. Jangan-jangan dia tidak cocok ya. Padahal mungkin memang flu. Tapi kita membacanya seolah-olah kita bisa membaca pikirannya orang lain. Itu loh. Ini ada orang pakai tato, kemudian keliwar-keliwar di depanku. Ini mesti dia ngincer aku ini. Itu read the thought. Sering melahirkan kebencian. Kayak kita ngerti-ngerti yang ada di pikirannya. Ini mesti orang ini ingin menghancurkan Indonesia. Oh mesti orang ini ingin selalu. Itu read the thought. Apa iya kita bisa? Yang ketiga, ada emotional reasoning. Emotional reasoning itu apa? Nalar emosi. Nalar emosi itu emosi yang diekspresikan dianggap mewakili realitas. Tak kasih contoh. Misalnya minum. Terus saya bilang, gak enak gini tehnya ya. Loh, contoh, jangan kok tak mire sedih. Iya, nanti tak mire gelo wis digawe kayak kok ra enak. Terus kita, alah kok ndak enak gitu ya. Loh, emosiku ini. Terus kamu pahami berarti tehnya memang ndak enak. Padahal itu lah cuma kesanku saja. Bisa jadi kesanmu beda. Itu emotional reasoning namanya. Jadi menganggap anggapan emosional seseorang, tanggapan emosional, itulah kenyataannya. Kamu belajar filsafat, terus pusing, alah pak, pening aku pak, membingungkan filsafat itu. Nah itulah kamu, kalau saya kan enggak. Loh iya kan? Tapi terus banyak orang anggap filsafat itu membingungkan. Jadi tanggapan emosional 1-2 orang dianggap itulah realitasnya. Jadi emotional reasoning namanya. Ini juga sering memicu lahirnya persepsi kebencian. Terus ada lagi namanya customization. Ini sama. Menganggap yang kecil jadi sebab. Peristiwa itu kan sebabnya banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Itu customization. Misalnya ada orang menganggap bahwa peradaban ilmiah Islam itu jatuh karena kritiknya Ghazali pada filsafat. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkin lah hanya gara-gara 1-2 kitab peradaban ilmiah Islam sepertiga dunia ini bisa jatuh. Pasti banyak variabel yang lain. Mungkin umat Islamnya sendiri juga jadi lemah, mungkin karena kekuasaan politiknya juga ambruk, mungkin umat Islam sedang dijajah di mana-mana. Variabelnya banyak. Cuma orang cenderung kemudian melihat satu variabel saja, yaitu tulisan Ghazali. Itu namanya customization. Melihat satu sebab dari sebenarnya banyak sekali sebab dari satu peristiwa. Lahirnya terorisme itu mungkin sebenarnya sebabnya tidak tunggal. Jadi kalau mau diberantas tidak bisa dilihat satu sisi, pokoknya orang yang jadi teroris harus dibunuhi semua. Mungkin perlu melipir, jangan-jangan sebabnya banyak. Jangan-jangan yang berangkat ke Suriah kemarin motifnya tidak melulu karena dia termakan ideologi ISIS. Mungkin ada yang karena ekonomi, mungkin karena tingkat intelektualnya rendah sehingga gampang dibohongi. Mungkin ada yang karena terpaksa ikut suaminya, mungkin ada macam-macam sebabnya. Biar tidak customization, analisisnya harus lebih holistik. Gitu loh. Oke, jadi itu contoh. Gagasan customization ini sering menyederhanakan persoalan, kemudian melahirkan kebencian.
Terus ada lagi mirip kayak sebelumnya, namanya maximization atau minimization. Membesar-besarkan hal kecil atau mengecil-ngecilkan hal besar. Ini sering kita lakukan. Jadi menganggap yang tidak penting terus kita anggap penting, atau yang sebenarnya sangat penting kita anggap tidak penting. Apa sih pentingnya kostum, pentingnya baju misalnya? Kok kemarin ada viral gegeran tentang mana lebih utama, batik atau jubah. Terus kita tawuran berhari-hari itu kan gara-gara bahas batik atau jubah. Itu mungkin maximization. Atau jangan-jangan kita sering juga minimization. Ini penting loh, tapi terus bagi kita tidak penting makanya terus tidak viral. Kita harus jeli. Cara berpikir ini juga sering melahirkan kebencian. Ada juga yang catastrophic thinking. Biasanya orang yang gampang panik. Catastrophic thinking itu orang yang sebenarnya itu sepele sekali, tapi bagi dia luar biasa. Orang yang katastrofik itu biasanya hal-hal kecil membuat dia panik luar biasa. Misalnya, kalau di situ tak kasih contoh, ibu-ibu itu sekarang sedang fobia kena kanker, kena apa gitu kan. Mungkin ada yang ngecek meraba dadanya, loh kok ada benjolan ini? Belum periksa, belum apa. Waduh, jangan-jangan kena kanker aku. Waduh, kena kanker berarti sebentar lagi mati aku. Waduh, tiap hari terus. Jadi sudah stres kayak orang mau mati. Itu catastrophic thinking. Tiba-tiba mungkin ya ada santri ngaji, tiba-tiba pakai cadar. Belum ada yang ini. Misalnya, mungkin karena pilek atau apa terus pakai cadar. Kamu yang agak fobia dengan itu, dulu kok ada yang pakai cadar? Wah, ini sudah disusupi garis keras ini. Wah, terus kamu gelisah luar biasa, ndak kerasan ngaji. Ini harus sudah mulai dibubarkan ngaji ini, sudah jadi radikal ini ngaji ini. Cuma gara-gara lihat satu teman putri yang pilek terus pakai cadar. Padahal dia cuma pilek biasa misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Tiba-tiba ada temanmu kos, ada kamar kosong sebelah, tiba-tiba yang nyewa kos-kosan itu orangnya jenggotnya panjang, pakai jubah. Kamu panik mikir ndak karu-karuan. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngerakit bom, terus kos-kosanku dibom misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Gitulah. Pikirannya panjang. Ada temennya satu wisuda, waduh jangan, kok aku belum ya, wah kalau nanti jangan-jangan aku tinggal sendiri nggak lulus-lulus, waduh nanti kuliahnya ikut sama adik kelas, waduh udah pikirannya sumpah karepe dhewe. Itu catastrophic thinking. Ini juga sering melahirkan persepsi kebencian. Jadi hati-hati dengan 6 gaya mikir ini. Overgeneralisasi, read the thought, merasa bisa membaca pikirannya orang padahal ya bukan peramal, ya kan? Emotional reasoning, tanggapan subjektif dianggap mewakili realitas. Itu emotional reasoning. Customization, satu sebab dianggap mewakili semua sebab. Maximization atau minimization, hal penting yang dianggap tidak penting, atau sebaliknya hal tidak penting yang dibesar-besarkan dianggap penting. Dan yang terakhir, catastrophic thinking. Untuk menghindari ini tetap solusinya berpikir hati-hati, sistematis dan dalam, biar tidak gampang ketipu, tidak kesusu komentar. Kalau ada yang masih belum jelas benar, dicermati dulu duduk persoalannya. Hari ini kita terlalu agresif komentar, sehingga masalah yang biasa jadi luar biasa, akhirnya yang penting-penting kelewatan.
umatnya nggak tambah cerdas, tambah pinter debat, ilmunya nggak tambah, kemampuan gegerannya yang tambah. Argumen sana dibawa ke sini, sini dibawa ke situ terus. Nah, maka hati-hati dengan ini. Overgeneralisasi, read the thought, emotional reasoning, customization, maximization, minimization, dan catastrophic thinking. Terus hati-hati juga, mari kita lihat bagaimana orang yang benci terus melampiaskan kebencian itu merasa dirinya benar. Saya bilang tadi, kita sering tidak sadar loh kalau kita itu sedang benci, bahkan sedang membuli orang lain, sedang melakukan kekerasan pada orang lain. Itu ada proses-prosesnya. Itu tak kasih contoh suami istri saja. Sebenarnya contohnya bisa macam-macam, tapi kalau tak kasih contoh tertentu nanti ada yang tersinggung. Biarlah suami istri saja, mumpung masih belum banyak yang punya istri dan suami di sini. Jadi biasanya ya lahirnya kebencian dan kekerasan dan justifikasinya itu diawali dari event, ada peristiwa. Misalnya di situ ada peristiwa istri yang ngeritik suami. Biasanya peristiwa itu kan tidak pernah telanjang. Dia selalu kita pahami, kita interpretasi. Terus lahirlah interpretation of the event. Ketika istrinya ngeritik, suaminya merasa di matanya berarti aku ini tidak ada harganya. Jatuh harga dirinya. Kayak kamu dikritik temenmu atau dikritik dosen pembimbingmu, terus wah dunia runtuh ini. Interpretation of event. Kamu interpretasi sendiri secara negatif. Biasanya terus setelah interpretasi yang negatif itu lahirlah stres, hurt, ya kan, merasa tersakiti. Sakitnya di sini itu Pak, itu stres berarti. Jadi merasa lemah, wah aku ini berarti tidak ada harganya sekarang aku. Kurang ajar, aku direndahkan. Nah, terus setelah itu ada secondary interpretation, tafsir selanjutnya terhadap apa? Terhadap stresnya itu. Berarti aku ini korban, malang sekali aku ini. Kasihan ya aku ini. Itu secondary interpretation. Dari situ lahirlah kebencian, marah, ingin balas dendam. Awas besok, hati-hati kalau butuh aku. Hostility. Iyalah sekarang aku kalah, tapi besok kalau ada kesempatan awas. Kapan-kapan butuh aku, ndak akan tak peduliin. Itu hostility. Setelah itu kan tadi sudah pengen balas dendam kan, itu artinya dia tahu loh kalau membenci dan balas dendam itu jelek. Tapi apa? Give himself permission. Oh tapi iya sih, benci dan balas dendam itu jelek, tapi ini sudah wajar. Wong dia sih yang tidak sopan, dia sih yang kurang ajar. Boleh sekarang aku balas dendam, hakku sekarang balas dendam. Mata balas mata, hidung balas hidung. Give himself permission. Baru lahir action. Ya karena laki-laki ya istrinya terus dipukuli. Itu action, kekerasan. Dari kebencian lahir kekerasan. Kamu dikritik temenmu, terus marah, akhirnya action. Barangnya kamu sembunyikan, laptopnya kamu rusak, dan seterusnya. Itu action. Dan menurut kamu salah dewe,
Saya disinggung kayak gitu, saya disakiti sampai segitunya, ya rasake. Awas nanti pacarmu tak rebut misalnya. Contohnya ngono. Sah, no. Kenapa sah? Kamu menyakiti aku terus sih. Nah, itu give himself permission. Lah dia maki-maki kiaiku ya tak bales no. Kiainya tak maki-maki. Ndak dosa no aku, kan dia duluan maki-maki kiaiku. Nah itu give himself permission. Seolah-olah kalau orang lain melakukan salah, boleh juga aku melakukan salah. Lah dia bikin fitnah terus ya. Kalau tak biarin jatuh kita. Ayo kita bikin fitnah juga biar sana juga jatuh. Imbang sudah pertarungannya. Nah, itu legitimasi kebencian. Dia maki-maki duluan ya Pak. Kalau kita nggak maki-maki, nanti skornya ndak imbang. Biar skornya imbang, saya maki-maki juga, kan gitu. Kan ada kan hadis yang bilang ada orang yang maki-maki bapaknya sendiri. Terus sahabat bilang, apa ada Rasul orang maki-maki bapaknya sendiri? Ada. Kamu maki-maki bapaknya orang lain sehingga dia marah dan tersinggung, terus orang lain maki-maki bapakmu. Itu sama dengan kamu sebenarnya sedang memaki-maki bapakmu sendiri. Hari ini kita banyak begitu. Dan kita merasa benar. Itu dilegitimasi kebencian. Karena lah dia duluan ya Pak. Dan di sana begitu dibalas, bikin lagi yang lebih dahsyat lagi. Kita juga, oh kalau gitu saya bikin lagi. Nah, kalau cuma nipu aja siapa? Kita juga bisa. Hari ini kita berbalas kebohongan. Dalilnya bohong pada orang yang bohong itu sah. Ya kan? Kan ada kan yang bilang begitu. Jadi give himself permission. Biasanya pakai adagium sombong pada orang yang sombong, itu sedekah. Cuma kita makainya di konteks yang tidak pas. Sehingga akhirnya yang terjadi ya memang kita benar-benar jadi orang sombong. Oke. Jadi coba dicermati ya, mana perilaku kita yang ikut alur ini. Jadi kita melegalkan kebencian kita, melegalkan kekerasan, bulian yang kita lakukan dengan alasan itu sah. Karena yang memulai bukan saya, dia duluan. Kita kan punya harga diri, kita kan punya status, masa dia lecehkan begitu saja? Itu legitimasi kebencian.